Memasuki minggu penting, kali ini kita akan membahas beberapa poin yang mungkin akan menggerakkan market, termasuk pertemuan kebijakan moneter dari 3 bank sentral utama. Ada Fed, ada BOE, dan juga BOJ, dan termasuk satu faktor pengganggu konsentrasi market, yaitu terkait dengan aksi mogok dari sektor otomotif yang ternyata masih berlanjut. Oke, inilah uraiannya. Ya, seperti kita lihat di sini, data ekonomi minggu ini akan tertuju kepada beberapa aspek, termasuk inflasi dari zona Eropa dan juga inflasi dari Jepang, termasuk juga inflasi dari Inggris. Tapi yang tak kalah penting dan paling utama yang menjadi highlight untuk minggu ini adalah bank sentral. Ada 3 bank sentral utama di situ, Federal Reserve, kemudian Bank of England, dan juga Bank of Japan. Tapi jangan lupakan juga satu bank di Asia, yaitu terkait dengan PBOC. Tapi sayangnya untuk PBOC ini diperkirakan akan relatif tidak banyak perubahan, dan market kemungkinan cenderung ingin memperhatikan apa yang akan dilakukan oleh Federal Reserve, termasuk juga oleh Bank of Japan. Jadi kita akan punya highlight kurang lebih di tanggal 21 dan juga tanggal 22. Nah, terkait dengan hal tersebut, penggerak market sampai hari ini kurang lebih diwarnai dengan aksi mogok dari sektor otomotif Amerika yang berlanjut. Serikat Pekerja Otomotif Amerika masih menolak apa yang ditawarkan oleh para perusahaan tersebut. Lalu kemudian pergerakan dari US Treasury Yield yang mengalami kenaikan lebih tinggi menjelang pertemuan dari Fed, dan kita masih belum tahu apakah Fed akan melanjutkan siklus kenaikan suku bunga ini atau menghentikannya tepat di akhir tahun. Jadi semuanya masih tetap terbuka, tapi yang jelas 93% atau 90% bahkan kita anggap bahwa Fed kemungkinan untuk mempertahankan tingkat suku bunga acuan minggu ini. Jadi kita tidak akan melihat pengumuman itu akan menyebabkan pergerakan yang terlalu volatile, melainkan proyeksi ekonomi lah yang akan menjadikan penyebabnya. Nah, di satu sisi terkait dengan apa yang terjadi dengan sektor otomotif, sepertinya Serikat Pekerja masih menolak untuk kenaikan gaji 21%. Cukup menarik, kenaikan gaji 21% sudah cukup tinggi, tapi pekerja di sektor otomotif menolak. Ya, ada sekitar 3 perusahaan otomotif besar yang menawarkan untuk kenaikan upah kumulatif sebesar 21%, dan kenaikan tersebut ditawarkan untuk langsung naik 10% setelah perjanjian formal dicapai. Tapi sayangnya, hal tersebut tidak memenuhi kriteria ataupun tuntutan dari para serikat pekerja otomotif, yaitu meminta 4 hari kerja dalam seminggu. Wow, ini cukup menarik. Di Indonesia saja kita 5 hari kerja, Senin sampai Jumat. Tapi ini mereka meminta 4 hari kerja, kemudian kenaikan gaji yang besarnya kurang lebih mencapai 40%, supaya sesuai ataupun equal dengan apa yang dicapai dari para CEO di 3 perusahaan tersebut. Ini cukup menarik karena tuntutan sepertinya sulit untuk dipenuhi oleh para perusahaan tersebut, dan juga terkait dengan lebih banyak waktu libur, tunjangan pensiun, dan beberapa tuntutan lainnya. Yang menariknya di sini adalah kita belum tahu sampai kapan akhirnya dan mungkin kriteria apa yang akan dicapai di situ. Apakah akan jadi titik tengah, mungkin kenaikan di 30% atau 35%, atau tetap mengacu kepada 40% itu. Kalau seperti ini, mungkin kita akan lihatnya aksi mogok yang berkepanjangan. Sayangnya, mungkin pertanyaannya adalah, kira-kira kalau misalkan aksi mogok ini langsung terus berlanjut, apa yang akan terjadi dan termasuk dampaknya kemana? Oke, kalau misalkan seperti ini, potensi dampak yang pertama yang kita lihat adalah kehabisan suku cadang. Dan General Motors memperkirakan mereka akan kehabisan suku cadang paling cepat minggu depan, dan itu adalah diakibatkan aksi mogok di pabrik mereka di Missouri. Dan ini juga berakibat kepada ancaman kekurangan pasokan tentunya, di mana kalau misalnya kita lihat waktu COVID kemarin, ada gangguan pasokan atau rantai pasokan atau supply chain disruption. Kekurangan tersebut mengakibatkan adanya kelangkaan produksi, dan itu adalah dikaitkan dengan sektor otomotif, yaitu harga mobil mengalami kenaikan. Dan ini juga kemungkinannya akan terjadi hal yang sama. Kalau aksi mogok tersebut berlanjut, maka mereka diperkirakan kekurangan pasokan. Lalu kemudian kalau itu yang terjadi, maka siap-siaplah harga yang sebelumnya sudah naik tinggi, kemungkinan akan kembali mengalami kenaikan. Berarti 2 kali lipat atau bahkan 4 kali lipat, kita nggak tahu. Tapi yang jelas, harga semakin tinggi, dan itu yang akan menggusarkan market. Kurang lebih mungkin yang berdampak pertama kali adalah pasar saham, terutama kaitannya dengan sektor otomotif. Nah, tapi kira-kira dampaknya akan seperti ini, teman-teman.
Potensi dampaknya pertama, dengan aksi mogok UAW atau Serikat Pekerja Otomotif Amerika, berarti akan kehilangan ataupun kelangkaan pasokan, kemudian akan mengakibatkan kenaikan harga yang relatif tinggi. Dari kenaikan harga tersebut akan mengakibatkan inflasi yang kembali naik, dan itu berarti PR yang harus dipikirkan kembali oleh Federal Reserve ataupun Bank Sentral. Nah, di sisi lain, apakah aksi mogok ini akan mengganggu ISM ataupun data service dan manufaktur dari ISM? Mungkin saja, dan ini yang sudah pernah diingatkan oleh Goldman Sachs beberapa waktu yang silam, dan kita perlu melihat lebih lanjut apakah dampak pemogokan ini atau aksi mogok ini akan berlanjut sampai akhir bulan atau tidak. Kalau ya, berarti data bulan depan kemungkinan kita akan lihat data ISM manufaktur yang sedikit mungkin bisa dibilang terkena imbasnya, dan mungkin juga terjadi penurunan. Hal ini dikaitkan dengan gangguan dari sektor otomotif, lalu kemudian juga harga mobil bekas, harga mobil baru juga akan berpengaruh kepada inflasi, baik itu CPI ataupun PCE. Nah, hal tersebut tentunya menjadikan fokus untuk minggu ini terkait dengan yang utama adalah Federal Reserve. Mungkin saja September tetap mempertahankan suku bunga tidak berubah di kisaran 5,25-5,5%. Tapi kemudian proyeksi ekonomi, kalau kita bandingkan dengan apa yang dikhawatirkan oleh market, yaitu terkait dengan aksi dampak dari aksi mogok, kemungkinan kita mungkin bisa lihat Fed bisa saja memperhitungkan hal tersebut, menganggapnya bahwa itu akan ada gangguan untuk inflasi. Yang artinya, inflasi yang masih melekat membuat mereka belum tentu akan mencabut terkait dengan status siklus kenaikan suku bunga tersebut. Tapi beberapa pengamat menilai mungkin dampaknya tidak akan terlalu besar, atau bisa dibilang tidak terlalu meluas. Ya, semoga saja seperti itu. Dan kalau itu yang terjadi, berarti yang diharapkan dari proyeksi ekonomi ke depannya adalah setidaknya ada gejala ataupun petunjuk dari Fed apakah mereka akan lanjutkan dengan kenaikan di tahun 2024, atau mereka terbuka untuk pemangkasan, atau mereka akan tetap mempertahankan suku bunga tinggi. Opsi yang kedua dan juga ketiga yaitu pemangkasan ataupun bahkan menahan suku bunga relatif tinggi untuk waktu lama, kemungkinan sudah diantisipasi market. Yang tidak diantisipasi adalah kalau ternyata Fed masih terbuka untuk menaikkan suku bunga di tahun 2024. Well, itu adalah kekecewaan dan kemungkinan akan berdampak kepada kepanikan market tentunya. Nah, jadi kita akan tunggu sampai hari Rabu atau bahkan Kamis dini hari, kemudian dilanjutkan dengan BOE meeting. Interest rate decision kali ini BOE diperkirakan akan menaikkan 25 basis point. Itu ceritanya adalah Bank of England sama sekali tidak punya pilihan untuk tidak menaikkan. Justru mereka harus tetap menaikkan karena mengingat dengan kondisi inflasi yang masih tetap di angka 6,8%. Nah, minggu ini, satu hari menjelang keputusan dari BOE, akan juga dirilis data inflasi Inggris yang akan dirilis kurang lebih di hari Rabu, dan diperkirakan akan terjadi kenaikan. Ya, menurut saya masih cukup normal, 7,0%, tapi kita akan lihat dampaknya akan seperti apa. Tapi salah satunya adalah dipicu oleh harga energi, yang ternyata juga dipicu oleh harga minyak WTI yang sampai saat ini sudah tembus level $91. $93 sepertinya sudah mulai semakin dekat, tapi mungkin juga bukan akhir dari kenaikan tersebut. Dan terakhir, hari Jumat kita akan mendengarkan apa yang akan dilakukan oleh BOJ. Saya masih optimis bahwa BOJ kemungkinan akan tetap mempertahankan suku bunga negatif, tapi petunjuk berikutnya akan bergantung juga kepada Federal Reserve. Jadi, buat teman-teman yang mengharapkan intervensi, harap berhati-hati. Kemungkinan kalau misalkan Fed masih tetap hawkish, kita tidak akan mendapatkan intervensi apapun dari Bank of Japan. Kalaupun iya, mungkin hanya sekedar verbal, dan itu sudah kita lihat dampaknya tidak terlampau dalam untuk menekan USD Japanese Yen. Tapi kalau misalkan kabar bagusnya adalah katakanlah BOJ memberikan isyarat mereka bisa menaikkan suku bunga dengan catatan inflasi yang relatif turun ke target mereka 2%, ya seperti apa yang disampaikan UEDA kemarin, maka itu adalah kabar bagus untuk USD Japanese Yen. Jadi kita tinggal tunggu saja sampai hari Kamis dan juga Jumat. Upcoming focus, kita masih tetap dalam ancaman aksi mogok sektor Amerika, dan ini belum selesai. Lalu kemudian kita lanjutkan di akhir bulan juga ada ancaman government shutdown, dan juga termasuk rencana paket stimulus dari Jepang. Ya, saya rasa setuju dengan semua pandangan bahwa kemungkinan Fed adalah jadi peran sentral untuk minggu ini. Lalu kemudian yang kedua adalah terkait dengan data inflasi dari Jepang dan juga Inggris dan juga zona Eropa. Jadi hati-hati dengan kemungkinan pergerakan ataupun volatilitas. Saya rasa volatilitas yang paling besar kemungkinan akan terjadi di hari Rabu, Kamis, dan Jumat.
terutama untuk pergerakan USD Japanese Yen. Who knows, minggu ini mungkin kita akan lihat 150-an atau bahkan mungkin turun di 145.